Di tangga di bagian jalan main skateboard tuh. Ya. Cara sepintas tapi singkat aku kayak kamera nih. Cara kepala bok nih lantang. Melundung turun di tangga nih. Wow. Di tempat itu udah berasa feel-nya Pak yang saya rasakan tuh. Sepi, sunyi, adem, tapi Nah, ada sebuah penampakan yang dia lihat. Halo semuanya, balik lagi di channel Deep Explode. Gimana kita bikin segmen baru atau konten baru yang berjudul Deep Explore. Anjing. Kita- Anda terinspirasi dari mana Pak? Ketemu aja, kayak internet explore gitu kan, Dora di explore. Anda memang inspirasi ya. Kita bikinnya Deep Explore sesuai dengan ngikutin nama channel aja. Oh iya. Kebetulan aja Deep Explore emang kita tuh explore-nya sampai ke dalam-dalam gitu. Explode kan meledak artinya Pak. Kalau explore kita mencari. Jadi kali ini kita akan Explore ke tempat-tempat angker. Itu aja. kita akan explore ke tempat-tempat angker, tapi bukan saya yang explore karena saya cupu gitu. Belum. Belum kan ya? Kan baru trial. Ini baru video pertama ya. Jadi video pertama dan kedua itu bakalan saya masih explore dan sendirian, YouTuber lain. Itu bukan sendirian. Saya sendirian dari channel ini, maksud saya. Dan dari YouTube lain juga ada, bisa dicek. Itu juga di John Artawan namanya, di John Art. Nanti kita Nanti taruh. kita taruh linknya di sini. Dimana saya ngajak paranormal gitu. Dimana mereka itu bisa melihat atau merasakan dan ya, sejenisnya. Dimana saya sama sekali benar-benar kalau di dunia gaib itu benar-benar buta, nggak bisa melihat tapi bisa mencium dan mendengar gitu aja. Dan merasakannya mungkin ya kayak merinding dikit gitu aja lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi langsung aja kalian saksikan dulu video pertama kita. Nggak ada opening di sana, jadi kita bikin kayak gini, monolog kayak gini openingnya. Saya nggak tahu apa. Silakan disimak videonya. Oke, so ini adalah tempat kesenian dulu ya. Di sini udah bolong, udah berlubang dan tidak diperbaiki. Lantainya hancur. Bangsa licin. Panggung nih. Dulu saya nyanyi sempat di sini, kontes nyanyi waktu SD. Kita pencar dulu ya sama tim belakang. Mereka ada di sekitar sana. Mereka di sana. Kita kesini sendirian, lebih asik kayaknya. Siapa tahu ada sesuatu. Intinya jangan panik lah, jangan lari sendiri gitu. Ini ruang ganti kalau nggak salah. Ini ruang ganti dulu. Di sini tamannya, ini kantor pertamanan kalau nggak salah. Nih close kamar mandi kalau nggak salah. Ini panggung backstage-nya, itu tim kita. Backstage tidak ada apa. Kita jalan-jalan guys. Kalau nggak salah ini kamar mandi sih ya. Kalau nggak salah ya. Ya, kekunci bro. ISO. Wah, ada kabel. Digembok. Tidak bisa. Itu naik ke kantor PU. Kantornya nggak angker. Yang angker kan tempatnya ini. Ya, seperti biasa, saya tidak menghasilkan apa-apa. Seumur hidup kayak nggak bakalan bisa lihat setan. Nggak
akan pernah bisa lihat setan kayak. Cuman dengar-dengar suara-suara nggak jelasnya doang. Ya, mungkin ada yang lihat sesuatu di kamera. Kita balik sama tim lagi. Oke. Collab sama bapak ini satu. Halo bapak, Legend and the team. Oke, ini kayak tempat kita dulu olahraga, sempat diajak ke sini sih. Saya waktu SMP diajak ke sini sih ya. Ini pohon juga lumayan beri. Dulu senam sini kalau nggak salah. Ini kalau ke timur kuburan, dan di selatan pura dan juga kuburan. Nggak ada suara-suara aneh, nggak ada penampakan aneh juga. Itu apa ya? Itu apa? Nggak ada apa sih. Oke. Back to the team. Sana ada kayak Bali, ini kayak Bali gitu buat nyantai. Dan sini saya baru tahu, udah sekian tahun saya hidup di sini, baru tahu kalau di sini ada bangunan kosong. Anjing, nyamuk cuy, nyamuk. Ini pohon pisang gede-gede juga ya. Ada buahnya nggak? Jatuh tinggi. Bangunan kosong. Ija lewat kamu. Oh, tuh deh Ija. Oh, raga maru ngah sih. Kita ke sana yuk. Kita explore dalam bangunan. Tunggu giliran ya. Oke guys, kita udah sampai di bangunan yang tua ini. Bangsat, banyak semutnya cuk. Nah, ini kurang bisa dijelajah sih ya. Bahaya. Dalam artian ini tiang penyangganya satu doang. Jatuh ini jatuh semua kayaknya. Mani, Ayu. Ada tulisan Mi, Mani, Mami, Mami, Mani. Nah, itu surat apa? Kayak kamar, cara kamar anak. Oke, kita coba masuk bentar ya. Ini agak rawan sih ya. Rawan banget. Entah ada apa di sini. Nggak kelihatan apa. Oke. Lumayan bersih. Anjing, apa itu? Ada suaranya tuh. Sorry, keganggu sama suara motor. Motor langsat. Kloset, men. Kamar mandi. Kloset zaman dulu. Yep, jorok. Oke, rumput ilalang. Ini kuburan di sebelah. Ini sendirian sih ya, nggak ada apa nih. Ya, segitu aja. Ini masih kokoh sih untungnya. Yang di nampak gitu, nampak. Iya, akhirnya yang tadi bilang nggak berani, akhirnya masuk juga. Takut jebuk gitu aja kan nih. Alasannya safety first. Nih yang rawan pak. Ini rawan. Ya, ini rawan banget nih pak. Lagi dikit aja pak. Kaki saya udah digerayangin semut nih pak. Oke, segitu aja. Next spot lah. Oke, gosipnya nih. Dulu tempat mesum katanya. Di sini juga dulu ada dagang, tapi sekarang udah nggak ada yang jualan lagi. Yap.
sudah mulai ditinggalkan. Ya nunggu pemerintah kita aja yang merenovasi ini. Ini bahaya nih lubang. Bisa dibuka nggak sih? Ya anjing gembok semua. Kayak ada emas aja. So, ya kita lihat di atas juga ya berbahaya lumayan. Bangku kosong. Nggak bisa. Baunya agak pesing men. Ya biasalah bekas kamar mandi loh. Oh. Ini kloset juga. Nggak bisa dibuka aja. Kayunya udah remuk. Shit. Hah, ada harta karun. Vixal. Nggak boleh nyebut merek katanya. Teman kita lagi uji nyali sana. Sendirian. Dia juga lagi live streaming, bisa dicari di YouTube-nya dia, namanya Dejun Art. Ini sumpah licin banget, lumut kan. Tadi udah kepleset 2 kali dan untungnya belum jatuh. Dah, kita next. Oke, itu beberapa cuplikan, nanti kita continue ke part-part berikutnya, itu ke cuplikan berikutnya, karena saya juga memori memori dan baterai ya, kasusnya ya. Memori dan baterai karena kita miskin. Iya, terbatas. Terbatas, ya. Memori terbatas dan baterai juga terbatas. Nah, tadi kan aku sempat nonton lah videonya beberapa kan, Pak. Iya, Pak. Ada beberapa video dan ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Oh, silakan. Yang pertama, Anda adalah seorang yang biasa-biasa saja dan tidak dapat melihatnya. Betul. Kenapa Anda mau buat video seperti itu? Tambahan konten aja, biar rame aja Oh, channel berarti kan kita. gini dong, Pak. Apa? Anda mau membuktikan bahwa itu dunia yang supranatural ini ada loh gitu. Ya, itu salah satunya, di mana saya tuh juga 50-50 ya, bisa dibilang. Bisa dibilang sih percaya nggak percaya ya, karena belum ya yang sebatas cuma ngerasain sama denger suara aja sih, apa sih gitu. Mungkin bisa aja tuh suara apa yang kebetulan ya, kayak gitu kan bisa aja dibuat sama manusia atau binatang, kan nggak tahu juga. Nah, kalau di video ini kita tuh ada suara tapi nggak ke-record, men. Masa nggak ke-record? Apa, mikrofonnya nggak nge-record suara itu. Yang record tadi cuma Suaranya kita aja. suara hewan. Krik krik. Iya, jangkrik betul. Ya, betul Ya. sekali. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Biasanya orang yang pertama kali membuat konten seperti ini, apakah Anda merasakan kengerian dari konten tersebut? Enggak, karena sama sekali enggak. Dimana ya, karena ya udah dibilang saya itu 50-50, belum pernah lihat, ngapain juga takut sama sesuatu yang belum pernah kita lihat gitu loh. Jadi cuman ya biasa itu, biasa aja. Bisa aja. Biasa aja. Cuman ya apa ya, grogi iya, karena kan ngajak orang yang ada beberapa, cuman yang saya kenal kan cuman yang punya channel, yang lagi dua orang lagi kan masih baru-baru kenal gitu loh, masih grogi aja gitu, belum terlalu dekat. Jadi kadang-kadang masih bawa kameranya, atau ada salah, saya di gini ada salah sebut itu salah ruang ganti, tapi saya arahin ke taman, itu udah salah Ya, sih. betul sekali. Nah, tadi ini kan si Dejun Art nih Iya. kan bilang dia sempat ngelihat atau ngedengar gitu kan? Nggak ngelihat dong, ngedengar tadi. Lihat juga dia. Lihat juga. Kayak ada suara cowok sama perempuan itu kan? Pas dia ngelihat itu, Anda di mana, Pak? Dia lagi live di YouTube-nya, dia live sendiri aja. Kita tinggal ke gininya, Pak. Ke ada Bali, tempat baru masuk, gerbang baru masuk itu sebelah kanan itu, kita diam di sana. Jadi si Dejun ini uji nyali sendiri di sana. Siapa tahu lebih dapat gitu. Ya, Jadi betul sekali. gitu. Tapi reaksinya dimana dia tuh bisa dilihat, mending kalian langsung lihat aja. Dia ada gini deh, memberikan kesimpulan apa yang dia tangkap. Silakan disaksikan. Yus, sudah tiba yang live stream tadi, uji nyali sendiri. Gimana kesan dan pesannya? Susah. Jadi di timur tuh, di bangunan yang tadi tua tuh, cepet sih tak dengar suara bapak-bapak batuk.
nggak tahu juga benar atau enggaknya. Terus di antara keduanya nih, antara bangunan sama pohon lagi satu kan, itu bu di bangunan itu ada bapak-bapak, di pohon itu ada nak lo, bapak-bapaknya agak tua, saya nama om. Nah sedangkan Om genit ya. Om genit. Sedangkan di pohon itu ada agak nubajangan lah. Nah, berarti yang di pohon itu piaraannya dia ayam kampusnya. Bisa. Iya. Jadi kita bu pas tadi tuh nyorot kamu kan, terus waktu nyoba berdiri Tapi sini dah nggak bisa. orang apalah untungnya untuk saya menampakkan diri, benar sih. Bener juga. Benar sih. Sedang denial kata-kata itu benar sih. Apa untungnya untuk saya yang menampakkan diri itu. Nah bapak tuh orang itu. Oh, si bapak itu. Yang perempuannya sih ngomong. Cuma dua kan orangnya. Itu ada sih di tangga, di bagian jalan main skateboard tuh ya. Ya. Cara sepintas tapi singkat aku kayak kameranya. Cara kepala boknya lantang. Melundung tuh di tangga. Wow. Kedengaran suaranya, Pak? Nggak kedengeran, langsung blade itu kan matanya ngendeh ya kena senter. Iya. Blade langsung bertak gitu. Anjing. Hah? Seru. Tapi nggak dapat kayaknya di kamera itu jadi problemnya. jadi intinya mereka tuh mengganggu nggak atau berbahaya nggak? Mereka bukan pengganggu, bahkan malah baik banget sini loh. Baik. Oh. Sing ada pengganggu di sini. Mungkin karena bolongan ya aturannya pengen senang. Cuma ya itu diingatkan, semoga pejabat ingat untuk merenovasi. Sebetulnya namang mending udah mencret kan gitu. Ya kan ini perlu direnovasi, ini salah satu apa namanya bangunan bersejarah, tempat keseniannya kota Bangli yang tercinta ini. Itu susah juga sih kalau mungkin karena itu bahkan baik mungkin dari singidang. Mungkin ya agak pendendam mungkin. Beda urusannya. Ada yang galak kan mungkin. Iya polos. Untungnya polos, tuan rumahnya itu polos. Oke. Thank you. Nah Pak, waktu ini sempat waktu saya SMA, sekarang saya udah kuliah. Nah sekitar 1,5 tahun yang lalu sebelum corona, saya pernah bikin satu video di sana. Masih sore lah, paling dari jam 5 sampai jam 6 di tempat itu sama teman-teman di kelas. Sekitar berapa orang ya? 4 orang cowok, 2 orang perempuan. Nah, di tempat itu udah berasa feel-nya Pak yang saya rasakan tuh. Sepi, sunyi, adem, tapi ngerinya dapat juga Pak. Kalau masih siang soalnya saya kan cupu gitu. Nah, itu ngerinya emang ngeri karena kalian murni ketakutan berlebih atau gimana? Enggak sih Pak, waktu ngerinya tuh kan pas pembuatan video. Nah, karena kita bikin videonya tuh temanya horor pada waktu itu. Yang dimana salah satu rekan YouTube kami yang namanya Mang D itu satu tim satu Deep tim Explode kita lah kan, satu tim kita. Saya punya tema seperti saya gimana ya, kayak saya jadi sutradara dan produser pada waktu itu. Saya buat tema horor lah gitu. Lalu saya mau si Mang D ini jadi Falak dan ada nih lagi 2 orang, saya gak sebutin namanya, dia jadi vampir sama jadi kalau di Balinya itu jadi celuluk. Buat orang Bali yang nonton ini pasti tahu lah apa itu celuluk kan. Nah, si Mang D ini saya tempatin di salah satu ruangan kosong dan tadi udah sempat kan tadi dilihat ruangannya. Itu yang kamar mandi gitu ya? Bukan kamar mandi sih Pak, di samping balai itu Pak. Kan ada tempat gini. Ada keranjang tadi kan. Keranjang yang mencurigakan itu yang isi padang itu. Oh, yang isi rumput itu kan. Nah, di samping itu kan ada kayak ruangan. Sebelum ruangan itu dibuka, saya lah yang buka gitu Pak. Wah, baru buka. Didobrak gitu ya? Bukan didobrak Pak, cuma dibuka biasa aja. Oh, berarti dia buat Bapak pemerintah Bangli ini yang merusak pintu Anda. Nggak merusak Pak, emang gini. Oh, emang itu. emang biasa. Emang gimana ya? Nggak merusak sih Pak. Emang kebuka. Emang kebuka, saya buka. Habis itu si Mang D sama teman saya di satu ini udah make up kayak vampir kayak Falak kan. Dia masuk, lalu kita buat scene-nya, dia lama di dalam Pak. Oh iya. Dan dia keluar udah bilang kleng takut canci cara gitu. Oh, ketakutan dia. Habis itu nih si paling kasihan dia sebenarnya. Kenapa dia? Jadi teman yang satu ini yang jadi pemeran celuluk ini saya tempatin dia di belakang panggung yang di sebelah selatan itu. Oh, oke.
ada panggung dan di belakang itu kayak ada taman kalau dibilang atau tempat nyantai ya. Kayak tempat-tempat rimbun biasa itu, Pak. Dia ditaruh di sana tanpa busana truluk biasa. Nggak pakai busana, dia cuma lepas baju, habis itu pakai Topeng celuluk. itu aja. Dan dia yang paling kasihan pas soalnya dia Cari nyamuk. Iya, dicari nyamuk. Kasihan tuh, itu kasihan sumpah. Itu sih momen yang paling memorable di tempat itu menurut saya. Sisanya nggak ada. Selain itu ya dulu sempat pengalaman konser waktu tahun 2019 Desember. Udah malam, Pak. Waktu itu hujan kayak Desember pada umumnya. Habis itu kita kayak buat baliho di sana sama teman-teman, dan yang ada di sana itu paling terakhir cuma 3 orang sama teman saya yang lagi 2. Kita lihat di sana, malam ngeri. Sebenarnya sih tempatnya emang mengerikan. Karena nggak keurus kan? Iya, karena keurus kan? sekarang. keurus tamannya doang. Tamannya Bangunannya enggak. Bangunannya enggak kan? Bangunannya enggak, toiletnya udah rusak total. Terus sekarang itu yang seperti di cuplikan yang pertama itu udah jebol atapnya. Sudah apa ya, ada rooftopnya apa kayak roof view apa sky view gitu. Harusnya itu tertutup, dan itu emang sudah tidak terurus bangunannya, tapi tamannya tetap terurus karena ada kantor pertamanan di sana dekat. Dan yang sebenarnya dari konsernya kita adalah di sana itu tempat itu dihimpit dengan kuburan. Sebelah timurnya kuburan, sebelah selatannya itu adalah ada pura, lalu kuburan lagi. Jadi kehimpit sama kuburan gitu. Nah, tempat itu meskipun kayak gitu, menurut kesaksiannya si paranormal yang kita ajak, si Dejun dan temannya, itu nggak negatif nih energi sana. Yang dibilang bapak-bapak itu lebih ke ya udah silakan kalian masuk ke sini, jelajahi sesuka kalian selama kalian tidak melakukan hal yang negatif. Nah, biasa. Low budget lampunya low budget. Nah, katanya si bapak-bapak itu kayak gitu, kalian datang ke sini silakan, mau ngapain silakan asal selama itu positif. Nah, kalau si wanita itu nggak ada disebutin spesifik sama si teman saya itu. Nah, ada sebuah penampakan yang dia lihat tapi tidak direcord. Sialnya kita tuh emang selalu kayak gitu. Ketika kamera off, yang seperti itu selalu muncul. Tapi ketika on, dia nggak pernah muncul. Suara pun nggak ke-record. Bisa-bisa kalaupun pas juga kamera on, tapi itu nggak ke-record. Terlalu kecil lah atau terlalu jauh lah atau gimana. Boleh saya simpulin, Pak? Boleh. Setannya gini sama kamera, Pak. Peka sama kamera dia, Pak. Bisa jadi. Atau kamera kita yang kurang gini. Kalau kita bawa DSLR ke sana mungkin bisa kerekam. Soalnya kan lebih mahal. Enggak speakernya sih. Yang maksudnya kan mikrofonnya bisa record. Emang nasib sih sebenarnya kan. Nasib-nasiban sumpah. Dan tempat itu sebenarnya enggak seangker yang kalian pikir. Itu tempatnya nyaman-nyaman aja sebenarnya. Emang auranya emang enggak negatif. Jadi dia tuh positif gitu. Nah, teman saya yang saya sebutkan tadi itu ketika dia off kamera, dia ngelihat kepala di tangga gitu. Nah, ketika di center itu matanya nyala, tapi begitu kena center dia langsung cepat banget menggelinding gitu. Menggelinding? Yes, betul. Itu menurut kesaksiannya si Dejun ya. Jadi ada 3 sosok di sana yang disebutkan sama si Dejun, dan itu juga diiyakan dan disetujui juga sama si Dedi, temannya saya juga lagi satu yang peka juga. 3 orang kan? 4 orang totalnya. Enggak, penampakannya 3 sosok. 3 sosok. Bukan penampakan. Perempuan 2, cowok 1 gitu. Yang menampakkan diri itu yang dilihat sama si Dejun itu yang kepala aja. Nah, sosok bapak-bapak sama cewek itu bukan tidak menampakkan diri, melainkan seperti kayak membisik atau gimana sih menurutnya sih bahasanya, kayak telepati gitu loh. Telepatinya gimana suaranya? Ya, dibilang kalian mau kesini silakan kayak gitu. Oh. Tapi jangan melakukan hal yang negatif. Selama kalian mau kesini main boleh. Kayak gitu aja. Dan ketika diminta muncul, dia tuh menganggap kayak, terus untungnya apa kalau saya udah muncul? Benar juga. Ya itu make sense aja gitu. Setannya nggak dapat benefit apa-apa. Setannya juga nggak dapat benefit. Bukan setan sih, mereka apa ya? Penghuni sana lah pokoknya. Oke. Itu aja explore di sana. Nah, kita lanjut ke explore langsung di kuburannya yang sebelah timur.
Silakan saksikan. Ini kita lagi menuju ke kuburannya, guys. Sekarang menuju ke Sitboy. Yes, ke cemetery. Kita ke kuburannya, guys. Dengan alasan minta nomor togel. Goblok. Alasan paling goblok. Bilang mau minta nomor togel, tapi kalau mau bilang mau bikin konten, pertanyaannya makin banyak. Oke, ditunggu ya. Kita cari posisi. Ya, dia explore sendirian ke sana bawa lampu, sedangkan saya tidak bawa apa-apa. Masih gelap. Sorry. Flashlight. Nggak bisa ngidupin flashlight. Center saya dibawa sama dia. Ya, di sebelah sana arah Sasana Budaya. Nah, gumuk ini katanya sumber powernya di sini. Nggak tahu sih. Ini indigo kita yang bilang sumber powernya adalah di sini. Gumuk Agung is the most powerful. Sebutnya Gumuk Agung. Ya, kita ikutin aja. Yang bisa lihat, yang punya mata, yang pernah lihat, yang bisa rasakan. Saya yang cuma dengar doang, kuping doang yang pakai, nggak bisa apa-apa, cok. Ya, follow the lead. Yang jadi masalah adalah ketika ketemu orang asing, kita mau jawab apa? Minta togel, itu aja. Minta nomor togel. Nggak tahu lah. Mau bilang alasannya apa gitu. Oke. Kita skip aja ke, siapa tahu ada sesuatu yang lainnya nanti. Baterai sama memori udah mau habis soalnya. Beli jus itu kan? Libatkan panggungnya masalahnya bunyi itu. Oh, dari Itu bawah panggung, no. Oh, Berarti bukan penunggu kuburan dong? itu kan. Itu mah Ada dua kemungkinannya. Apakah memang penunggu atau ada anak mengkap itu sedang belajar sesuatu di. nah bisa jadi. The problem is that The problem is human or not. not human. Itu masalahnya sebenarnya. Ya, susah juga sih ya. Panggung itu. Last. Coba di Merajapati gitu. Coba di Merajapati gitu. Ini sing. Apa dan tergantung mood. Ini moodnya gitu dibilang. Yang sing itu sing gue itu. Oh, Sing rekam kan? bukan begini. Aku sing. Anjing. Terus aku cuma meresonansikan nih masuk dia itu. Oh. Oke. Mana? Kelempung ini gimana? Mana? Aduh, Sebenarnya itu lebih bahaya. ada kelapanya. Kelapanya yang bahaya nih. Itu yang tua, itu yang hijau masih masalah, nggak masalah yang tua ini. Di panggung itu bedik. Oke. Oke, tadi saya sudah sempat nonton videonya. Ada beberapa video tadi yang di sana, tapi saya kurang puas nonton videonya itu karena menurut saya nggak ada apa-apa. Nah, di samping video tersebut pasti ada, di belakang kamera pasti ada sesuatu yang paling menegangkan. Saya ingin tahu, Pak. Sebenarnya menegangkan sih enggak, kaget sih enggak, gimana, heran aja. Itu apa sih sebenarnya? Jadi gimana, Pak? Nah, awalnya Kenapa Anda bisa ke kuburan? Kenapa nggak eksplornya di sana aja gitu? di mana? Di Tempat kesenian itu. ya, Udah habis, tempat kesenian itu kan kecil. Rumah itu udah, rumah yang tertinggal itu udah, kita udah masuk ke sana juga kan, nggak ada apa. oh iya, Pak. Yang ada yang bahaya sih emang karena plafonnya itu udah mau roboh gitu, kita hati-hati aja. Lupa saya tadi, Pak. Di utara itu kan ada tempat gini, Pak, yang sempat kebakaran dulu kan?
nggak sempat ke sana tadi? Apanya? Waktu buat videonya itu? Kebakaran? Ya, Apanya kebakaran? Saya nggak tahu. kantornya tuh. Oh, kantor itu Nggak. nggak nyampe kantor. Kita kan concernnya tempat kesenian itu yang lebih angker sih. Kantor tuh jarang sih, nggak ada berita angker gimana gitu saya dengar dari kantor itu. Nah, lanjut ke kuburan. Nah, kalau ke kuburan itu di awalnya pas kita baru naik, ternyata teman kita udah sadar. Sadarnya tuh gimana? Sadar ada yang lari dari arah pura itu, ada yang lari ke arah jurang. Nggak tahu itu apa, tapi dia nggak disebutin. Nah, kita record aja. Setelah berapa lama kita coba nyari kuburannya gitu, Pak. Ya kuburan tapi nggak ada kuburannya gitu. Kuburan tapi Tempat pemakaman tapi nggak ada kuburan, nggak ada makamnya, nggak ada kuburannya. Lagi nyari biar nggak kita nyarinya merahnya arah ke bawah juga sama senternya juga biar nggak, siapa tahu ada batu nisan gitu, nggak sengaja kita tendang atau gimana kan, tendang. nggak sengaja keinjak gitu Ya. loh, biar nggak gitu aja. Nah, lagi nyari sambil ngobrol-ngobrol, kita ketawa lah dikit. Bercanda lah. Canda, jokes gitu lah. Ada pas kita ketawa, si terakhir teman saya yang ketawa itu dia ketawanya kan hahaha gitu. Nah, 2 haha yang terakhir itu ada yang ngikutin dari arah kanan kuping saya, tapi sayangnya itu nggak ke-record, sumpah. Saya lagi off kamera lagi, tapi on di kameranya dia. Anda bisa cek di YouTube-nya Dejon Art. Di sana lebih full sih. Abis itu, Pak, nggak ada apa lagi? Nah, habis itu karena ada suara ketawa itu, dia tuh mencoba untuk mengundang, atau bukan mengundang sih lebihnya, gimana ya? Kayak Memastikan. menarik energi gitu. Oh, menarik energi. Ya biar yang ketawa tadi, mungkin ketawa tadi atau siapa gitu, yang katanya sih kayaknya itu perbuatan manusia, di mana manusia ini mungkin sedang melakukan black magicnya atau gimana, nggak tahu juga. Di masa modernisasi seperti Iya, betul sekarang sekali. masih ada saja orang yang bisa melakukan black magic. black magic. Masih ada. Nah, Bukan black magic sih, Pak, ilmu supranatural seperti itu. ya betul. Masih sempat-sempatnya loh baca lontar, Nggak. baca-baca buku, Ya kayak gitu lah. praktek. Langsung ya, kalau baca teori doang kan nggak seru kan, harus dipraktekkan. Harus Ya, dipraktekkan, betul. Bro. Nah, sekali. di saat itu dia tuh mengundang dengan kayak apa ya, kalau disebutin tuh dia kayak tawa dari orang ngereh sih istilahnya di Bali. Ngereh tuh apa ya? Apa sih bahasa Indonesia ngereh? Bukan ngereh sih dia, Pak. Iya kayak Kayak ngereh, emang kayak ngereh itu, tapi setengah dia bilang. dia nyebutnya ngereh gitu. Ya, saya nggak tahu bahasanya artinya apa. Yang pastinya kayak gitu. Nah, ketika dia nyoba itu, saya juga nggak record lagi dan lagi itu benar-benar spontan. Dia tuh Jadi dia muncul waktu dari dia narik itu dia nggak bilang sama kita, Pak. nggak bilang, langsung spontan dia bilang itu karena dia tuh merasa suatu harus ditarik gitu loh, kayak energinya harus ada ditarik dengan cara seperti itu. Dan saya lagi off cam. Nah, lagi-lagi yang record dia ke-record kok. Dia ngereh sambil nge-record Yes, gitu. betul. Mantap Dia on, sekali. dia on. Lihat modernisasi. Nah, setelah itu dari arah jurang itu, saya benar-benar dengar itu jurang sebelah timur ya, bukan dari arah kuburannya atau dari pura yang di sana, enggak, atau apa Merajapati, enggak. Itu emang dari arah Pangkung atau kita sebut jurangnya. Di sana ada sesuatu yang teriak. Itu teriakan manusia, seperti kesel gitu loh. Kesel dia digangguin atau gimana. Pokoknya teriaknya hah kayak gitu. Kayak diganggu bener. Dia tuh merasa Bergema. saya dengarnya cuma nggak bergema, saya dengarnya cuma hah gitu aja, tapi teman saya tuh dengarnya dia tuh ada lanjutannya. Lupa deh apa dia bilangnya. Pastinya saya dengarnya cuma hah gitu aja, keras loh itu. Tapi Dan dari Anda arah juga dengar, Pak? iya saya dengar, tapi cuma hah doang, kayak dibentak gitu loh. Yang ketawa itu responnya itu menurut Bapak gimana? Yang ketawa itu dia tuh ngikutin ketawanya teman saya yang depan waktu ketawa itu. Jadi kayak ikut seneng gitu. Nggak tahu, itu ketawa kayak ngeledek aja. Oh, ngeledek. Karena ngikutin soalnya kan, kayak ngeledek. Nah, begitu dia mencoba yang ngereh itu, akhirnya dari arah jurang itu ada yang teriak, kayak teriak kesel gitu. Nggak tahu itu apa. Nah, nextnya di video next part 2-nya kita explore ke kuburan yang berbeda. Tapi kita juga explore ke arah jurang itu. Jalannya dari jalan pinggir jalan kita masuk jalan setapak gitu. Ternyata bisa ada jalan di jurang itu. Nah,
Jadi dari sanalah teman saya ngambil kesimpulan bahwa emang ada orang di sana. Itu bukan makhluk gaib tapi kayak orang jadi-jadian, manusia, perbuatan manusia itu. Perbuatan Katanya, manusia. menurut teman saya ya, bisa dilihat di part 2-nya. Jadi untuk part 1 itu aja dulu. Maklum itu masih apa ya namanya? Masih Pemula, newbie banget. Benar-benar perlu diasah lagi skill kita untuk nyari apa nge-record gitu, dan juga recordnya juga saya kameranya berdiri gini, nggak harusnya di apa landscape ya, harusnya di landscape. Gini Pak, part 3 Berani gas sama saya. siap. Saya ada salah satu tempat daerah barat, nggak kayak kebun sih, tapi di sana emang serem gitu. Ya kita Ya lihat kita sambil olahraga malam-malam Ya, juga dari kita sana. Kita nggak cari hari-hari suci di Bali itu apa. Pokoknya kita ke sana aja. Ya kita lihat aja dulu nanti kondisinya. Sepertinya saya nggak berani ke sana sendirian tanpa ngajak orang yang mengerti di bidangnya. Karena kalau cuman kita aja, nggak ada yang bisa lihat, nggak ada yang bisa menyembuhkan atau apa yang memulihkan. Siapa tahu nih orang kesurupan. Saya nggak mungkin kayak Nggak, kalau misalnya gitu nggak kesurupan. mungkin Kalau salah satu dari kita ada yang kesurupan, siapa yang mau nanggung? buang. Itu maksudnya. Karena harus ada yang ya. ngerti paranormal gitulah. Ya. Makanya kita tuh collab lah ya sama yang udah mengerti dunia sana. Ya, sudah Karena mengerti. kita semua di channel Deep Explode ini benar-benar awam, Dan Dan tidak ada yang nggak ada yang indigo, nggak ada yang indigo, nggak ada yang ngerti dunia spiritual, cuman modal penasaran. Seperti saya pribadi, saya cuma penasaran dan pengen lihat gitu aja. Kalaupun lihat entah reaksinya kayak saya kelari atau gimana, nggak tahu, karena belum pernah lihat, cuman pernah dengar, dan kalau dengar saya samperin, udah gitu aja. SMP itu Pak terakhir saya samperin Pak, ada mesin tik bunyi di sebelah selatan rumah itu, saya ingat cerita itu kan. Saya samperin. Ya, di part selanjutnya kita bahas, Pak. Nggak, ini cuma di sini aja, buat ending aja. Oke, segitu aja dulu untuk part 1. Nanti kita lanjut di part keduanya. Nggak, itu beda kuburan aja, tapi lebih seru sih di sana. Adios. Lain kali jangan main ke kuburan, Pak. Yes. Kita cari ke tempat lain. Siap. Saya yang nentuin ya, Pak ya. Kita lihat persetujuan tim nanti gimana. Karena kita kan collab nih, nggak bisa ngambil suara sendiri. Soalnya bapak saya masa kecilnya di sana. Ngapain? Ngamen? Nah, Ngarit? ya. Masa kecil dari dia kecil sampai dia umur 30-an masih di sana. Masih di sana, dan itu angker. Sekali. Yakin? Yakin? Pernah ada apa? Saya gak mau bilang sekarang, intinya Nggak, di pas spoiler dulu biar. Gak mau. Pernah ada apa gitu aja. Jangan dijelasin detailnya lah. Pernah ada apa? Kayak ada tempat mandi, habis itu ini jam 12 malam ada orang mandi, habis itu nyanyi-nyanyi. Rambutnya panjang banget, cantik. Wow. Seru nggak tuh? Kita deep explore ke sana. Siapa mau nonton kita, kasih kita like dan subscribe channel kita. Dan jangan skip. Jangan skip, karena di rumah, di kota kita tinggal ini banyak banget tempat yang bisa dieksplor. Tempat apa ya? Tempat mistis, seram, nah, ya menarik juga buat dieksplor. Tunggu aja kelanjutannya. Gitu aja dulu untuk part 1 ini. Terima kasih sudah nonton. Adios. Bye. Bye.